sudah pemiliknya sudah diganti oleh tersangka DC yang itu dia sebetulnya sebagai direktur operasi yang dipercaya gitu. Jadi dalam hal ini ada dua kasus. Pertama kasus pembajakan atau perampasan dari tambang batubara itu sendiri, perusahaannya diganti, PT-nya diganti kepemilikannya. Yang kedua pemalsuan akte, yang notarisnya pun sudah diperiksa. Yang kedua adalah penjualan tanah, dalam hal ini tanah di Jambi di tepi Sungai Batanghari, itu adalah pelabuhan jeti. Jadi itu untuk mengangkut batubara tersebut. Di situ tidak hanya tanahnya, tidak hanya jetinya, tetapi juga ada alat-alat beratnya. Jadi memang sudah operasi, tapi tahun itu terabaikan oleh pemiliknya Pak Herman karena batubara waktu itu belum begitu booming. Kemudian tahun 2021 Pak Herman ke sana, ternyata sudah diganti semua, jadi sebenarnya tidak diakui. Pak Herman juga sudah tidak tercatat sebagai pemilik dan sebagainya, ada pemalsuan surat. Akhirnya tahun Juli tahun 2023 saya Magian sama Herman ke Jambi untuk mengurus itu. Nah, kami laporkan, jadi ada dua peristiwa. Satu, tanah alat berat itu di Jambi, Polda Jambi. Yang kedua di Mabes Polisi ini. Dalam hal ini terima kasih untuk Polda Jambi yang responnya bagus, sehingga tersangka sudah dinyatakan tersangka dan sudah ditangkap. Nah, kami harapkan juga Mabes Polri di sini mudah-mudahan segera memproses perkara ini. Jadi ada dua perkara. Demikian. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Om, boleh dibilang total kerugiannya berapa, Om? Oh, kerugian banyak banget. Kalau ya, saya angka-angkanya tidak pasti, mungkin nanti saya bisa cek lagi. Tapi kalau udah ratusan ribu yang keluar dari situ kan berarti udah puluhan miliar. Bukan saya yang dirugikan, tapi Pak Hermannya. Dan tanahnya itu juga miliaran. Tanahnya itu 1,9 hektar di pelabuhan. Itu Sungai Batanghari. alat beratnya. Jadi kerugian luar biasa. Tidak hanya itu, tapi perampasan PT-nya itu sendiri, sehingga yang punya nggak bisa jualan. Sampai hari ini nggak bisa jualan. Karena menyangkut moldingnya, RKAP-nya, menyangkut pajaknya, menyangkut semua hal. Gitu. Jadi bisa dikatakan seperti modus gitu ya, atau gimana sih? Oh iya, ini kan kita berhadapan dengan mafia tambang yang sebetulnya ya gitu. Ketika itu pemerintah komitmen untuk memberantasnya. Mudah-mudahan ini bisa cepat selesai, bisa dinyatakan siapa yang salah, kembali kepemilikannya kembali pada yang berhak, gitu. Jadi mudah-mudahan ini segera selesai. Mungkin sudah beroperasi berapa tahun, apakah Om Roy juga ikut invest di dalam situ atau seperti apa sih, Om? Sebetulnya kan mau, tapi kan kemudian nggak bisa, bermasalah. Justru itu ketika kita mau masuk di dalamnya, kemudian kita baru tahu kalau itu bermasalah. Ini kan berdasarkan berita saya baca, laporan itu tercatat tanggal 10 Juli 2020 ya. Dan tersangka ditangkap pada tahun 2025. Ya. Jadi ada rentang waktu selama 2 tahun. Hampir 3 tahun. Mungkin bagaimana, apa sih alasannya kenapa proses penangkapan pelaku ini begitu lama untuk ditangkap? Ya. Ini selalu problem seluruh tambang di Indonesia. Mafia, kalau kita berhadapan dengan mafia seperti itu. Jadi selalu mereka itu begitu licin dan ya itu kita lihat tambang kan satu yang menggiurkan. Ini Om, berarti pelaku ini terancam hukuman pidana berapa tahun, Om? Saya nggak tahu secara hukum, saya nggak bukan ahli hukum, tapi yang kita harapkan yang sepadan aja, orang dihukum sesuai dengan
apapun yang dilakukannya. Jadi kita berharap tidak perlu diperberat atau diperingat, sesuai aja. Tapi kan dia masih ada 2-3 masalah lagi. Dan laporan juga tidak hanya kami, ada beberapa yang melaporkan juga. Nanti kan akan terungkap setelah ini kasus ini diungkap, akan pasti kami yakin akan ada laporan-laporan lain. Dan saya harapkan, terima kasih buat teman-teman wartawan yang diungkapkan ini sehingga terdakwa tidak bisa main belakang. Kami harapkan sehingga ya diproses secara hukum. Kami percaya teman-teman Polda Jambi sangat konsen, sangat profesional menangani ini. Juga Mabes Polri Jakarta. Dan juga kalau masuk pengadilan ya. Kalau masuk jaksa demikian juga, hakim juga selama di teman-teman pers mengawal ini, saya percaya ini semua akan berjalan dengan baik. Pak ini kira-kira terkesan mengulur waktu nggak ya, baik dari kepolisian, karena kan tangkap baru keluar lagi. Tangkap tahu-tahu lepas, tangkap lagi tahu-tahu lepas lagi. Saya kan nggak berani komentar. Sejujurnya saya nggak berani komentar. Ya, tapi satu hal, ya terima kasih lah pada Polda Jambi, semuanya sudah terlaksana lah. Apa yang kami laporkan sudah ditindaklanjuti, ini sebuah prestasi yang menurut saya bagus. Om, ini kan tadi Om jelaskan bahwa banyak total korban yang merasa dirugikan ya. Apakah Om juga berharap bahwa uangnya bisa dikembalikan atau gimana? Maunya sebegitu. Iya, tapi kayaknya kalau susah ya. Susah kalau uang kembali. Minimal ya, perusahaannya dikembalikan. Sehingga sahabat kita Herman dan kami juga bisa mengerjakan tambang tersebut. Ya kan, kalau yang udah hilang, ya kita anggap aja imbang yatim piatu gitu ya. Allah, ini kan datang sana ada bangunan lah, ada usaha di kawasan yang berjalan. Kalau ditaksir total kerugian selama 2 tahun dia sudah merampas. Waduh, saya nggak tahu pasaran di sana, tapi bayangin itu suatu tempat yang paling strategis di sungai, di bantaran sungai Batanghari itu. Memang sekarang kan di Jambi itu baru meledak tambang sawitnya maupun batu baranya maupun emasnya atau tambang-tambang lainnya baru meledak. Jadi memang dibutuhkan pelabuhan untuk ngangkut hasil-hasil tambang tersebut. Dan itu yang paling dekat dengan tambang kami itu cuma dekat sekali bandingnya. Karena ada yang jauh, ada yang 100 kilo, 40 kilo, 60. Ingat kan? Ini dekat sekali, paling dekat tambang kami itu paling dekat dengan pelabuhan. Kalau diestimasikan ratusan miliar tuh. Hah? Kalau diestimasikan ya kurang lebih ratusan miliar dan Perkiraan. Bisa. Bisa. Ini kan tambang ya Om. Bisa. Saya nggak sekali lagi saya nggak tahu pasaran tanah-tanah, tapi pasti kerugian paling besar. Tapi pelabuhan masih kalah dengan tambangnya itu sendiri.